Coba lu bayangin nih, suatu hari nanti lu ke bandara tapi di sana nggak ada petugas bea cukai. Semua orang langsung bingung tuh. Ini gua bayar pajak ke siapa nih? Atau tinggal pura-pura jalan aja sambil batuk 3 kali biar nggak dicurigain? Jadi minggu ini internet rame tuh, karena ada wacana 16.000 pegawai bea cukai bisa diganti. Bukan 16, bukan 160, tapi 16.000. Itu kalau dikumpulin bisa bikin wilayah sendiri tuh, namanya negara bebas pajak United. Jadi ceritanya Menteri Keuangan Purbaya lagi main The Sims tapi versi pemerintah. Kayaknya departemen rusak. Kita delete dulu ya. Dia bilang kalau nggak berubah bea cukai bisa dibekukan. Yap, dibekukan. Bukan diusahakan atau dibimbing, tapi dibekukan. Kayak Pop Ice yang kelupaan 2 minggu di freezer kosan. Kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS. Dan bukan cuma dibekukan, tapi tugasnya digantikan dengan SGS. Netizen langsung ada yang komen tuh. SGS apaan sih, nama boyband Korea baru ya? Internet langsung pecah tuh. Ada yang bilang, yes akhirnya ongkir e-commerce dihapus. Terus ada juga tuh yang komentar, barang gua dari tahun 2023 belum keluar, tolong jangan dibubarin dulu. Terus ada pegawai bea cukai juga tuh yang bikin status. Santai bro, itu cuma wacana doang. Abis itu langsung hapus status. Terus kenapa sih bisa sampai segitunya? Ya karena dalam beberapa tahun terakhir ini nih, bea cukai itu udah kayak meme yang makin lama makin dark tuh. Wah, kaget. Contoh nih, lo beli barang dari luar negeri harganya 500.000, pajaknya 700.000, biaya pengiriman 300.000, administrasi 250.000, belum lagi PPN, PPH, PPNBP, dan PPN biar lo miskin 500.000. Total jadi 2.250.000. Udah kayak cicil motor. Bahkan ada yang bilang tuh, belanja dari luar negeri harganya 100.000 nyampe-nyampe ke Indonesia malah jadi 1 juta. Ajaib. Makanya pemerintah langsung bilang tuh, kayaknya ada yang nggak beres nih. Sekarang kita bahas SGS nih, Society Generalized Surveillance. Jadi SGS ini bukan perusahaan baru nih, bukan startup, bukan juga MLM. Ini perusahaan dari Swiss, bahkan umurnya lebih tua daripada negara kita nih. Didirikan di tahun 1878, zaman dimana Indonesia masih dijajah, PLN belum ada, dan mie instan belum lahir tuh. Wah, kaget. SGS itu tugasnya ngecek barang, inspeksi, sertifikasi, dan juga verifikasi. Simpelnya nih, barang dari luar negeri dicek kualitas dan nilainya, dilaporin ke negara penerima, baru bisa masuk. Kayak admin online shop tapi versi internasional tuh. Terus fakta uniknya SGS ini pernah dipakai di Indonesia nih, di tahun 1985, daerah Soeharto. Waktu itu pemerintah bilang nih, pajak impor kita kemahalan dan banyak kebocoran, panggil pihak ketiga. Dan dari situ datanglah SGS nih, kayak Thanos turun ke bumi. Mereka langsung bantu verifikasi barang impor supaya negara nggak ditipu harga sama jenis barangnya tuh. Loh, kok ini tasnya Louis Vuitton asli? Harganya $4.000 bukan $20. Ketahuan bohong dikenai pajak. Itu kenapa dulu pelaku impor takut dengan SGS nih. SGS itu kayak guru killer, satpam mall, dan juga auditor pajak dijadiin satu tuh. Dan karena sekarang menurut pemerintah impor ilegal makin naik, penyelundupan makin canggih, pendapatan negara bocor, terus drama publik dan citra buruk makin viral tuh, Purbaya bilang nih, kalau bea cukai gak berubah kita reset. Terus pegawai bea cukai denger ini langsung freeze tuh. Kopi dingin, printer berhenti, mau stop working, terus langsung ngomong nih. Oke bos, mulai hari ini kami nggak bakal minta uang rokok lagi. Minimal nurunin jadi uang permen. Coba lu bayangin nih, kalau SGS masuk lagi pegawai bea cukai lama dirumahkan dan bikin CV baru tuh. Skill utama buka kardus, lihat paket orang, dan bikin pemilik was-was. HRD baca. Wah, pengalaman unik nih. Terus barang impor jadi lebih cepat sampai tuh. Kok sekarang terlalu cepat? Saya belum siap bahagia. Biasanya nunggu 3 bulan. Kok ini 3 hari udah nyampe? Ada yang aneh. Tapi perlu diingat nih, ini masih ultimatum, bukan keputusan resmi. Bukan berarti besok diganti, tapi lebih ke, woi berubah kalau nggak gua hapus. Bahasa resminya transformasi institusional. Bahasa netizennya, kalau nggak tobat ke Swiss lu. Sebenarnya rakyat itu cuma pengen hal simple tuh. Barang impor jelas pajaknya, aturan transparan, dan prosesnya cepet. Nggak ada lagi tuh drama uang rokok, biaya ngopi, biaya urus data, dan biaya bikin saya kesel.
Kalau bea cukai bisa berubah nggak perlu SGS tuh. Tapi kalau enggak, ya udah kayak HP Android jadul, reset pabrik. Dan kalau nanti sistem berubah barang impor lancar, pajaknya jelas dan gak ada drama tuh. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah internet Indonesia, kolom komentar e-commerce bebas dari kata-kata Bea cukai anjing. Oke, segitu dulu pembahasannya. Kalau kalian ada yang kerja di bea cukai lagi nonton, santai bro, ini cuma konten. Tapi ya, you know lah,